menanjak. Satu pemandu lalu dia rebah. Iya. Jika nu apal. Saya sok tahu jadi. Karena pemandunya mulai melemah. Dulu pernah kesini sini ya. Dalam mimpi mungkin. Capek lur. Oke lur, The real tanjakan di yang ini. the real tanjakan yang akan Ini kalau kita lewati. musim hujannya lebat, ini pasti banyak lumut di dekat jalan ini. Ini agak sulit kalau misalkan naik ke puncak gunung ini. Pemandunya capek guys. Ini kalau di Gunung Ciremai kayak tanjakan Asoy. Tanjakan Aso ya, betul. Ya. Nanjak Tanjakan begitu curam tanjakannya. Cuma memang ini nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh, sedikit, tapi memang nanjak gitu. Dan engap lah. Dan engap. Oke, kaula muda silahkan mencoba. Gunung Saeti recommended untuk membakar lemak Anda. Lanjut. Augusti Ripo cangkeng. Norok tok tuh ur. Oh, come on. Ini kita sudah tiba di pintu masuk ya. Burung itu mah Pak. Suara. Sing lutung, soalnya di sini masih ada lutung. Ada lutung. Ada babi hutan juga masih ada. Oh, no. Ini kita harus jaga-jaga. Yeah. Ya, Waalaikumsalam. Ini pohon yang sudah tumbuh lama. Ini Jadi waktu bapak kecil segede gimana? Kayaknya orang udah gede juga. Dari dulu juga emang udah gede. Kalau boleh tahu ini namanya pohonnya pohon apa ini? Caringin tuh. Beringin? Bukan. Bukan caringin. Bukan. Nggak tahu ini belum dikasih nama. Barangkali mau nyumbang nama silakan. Kita pakai nama Nuraban. Ali aja. Kalau kita review pohon ini ya, Lur. Di atas sana kalau bisa dilihat ada goresan-goresan yang dibentuk oleh pisau ataupun golok. Kemungkinan itu oleh sesepuh-sesepuh terdahulu. Karena tulisannya itu sudah sangat atas. Nah, dulu juga waktu saya masih menjabat sebagai ketua Karang Taruna, Ya. sempat punya ide kalau kita bangun rumah pohon di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan kita
naik ke pohon ini, itu view ke sana tuh indah sekali. Ada pesawahan. Nah, kebetulan itu juga ada yang sedang Guys, nyekar ya. ada yang lagi ziarah ke makam eyang-eyang terdahulu. Iya, seperti itu. Jadi agak jangan terlalu keras-keras suaranya guys. Lanjut guys. Oke, lanjut. Lur deh. Nah, di sini juga berarti suka ada yang nginep, mondok atau ngecamp di sini. Nggak tahu mau ngapa-ngapain. Ngecamp di makam aku, oh nggak tuh. Itu kan soalnya ada bekas api unggun. Ke bawah kemana Pak? Cikadu. Masih kadu. Iya. Itu tuh pesawahan sama desa Cikadu di sana seperti itu. Nah, kebetulan ini juga ada saung ya. Gajebu. Dulu tuh memang ada juga kalau misalkan dulu yang juru kuncennya itu Ya. yang suka nyapu makam tuh suka berteduh di sini. Nah, sekarang guru kuncen tersebut di mana? Nah, kebetulan yang kemarin terakhir itu kan kuncen makam ini kebetulan sudah meninggal. Ya. Jadi untuk saat ini memang belum diturunkan ke siapanya. Ada Gitu. regenerasi ya. Ya gitu. Nah, biasanya kalau juru kunci itu nggak bisa ditunjuk, tapi bisa. itu muncul dari mimpi dan ilham. Biasanya orang yang kalau misalkan yang terpanggil mungkin lewat impiannya, itu biasanya dengan sendirinya akan sering kesini seperti itu. Jadi nggak bisa, Aban kamu jadi juru kuncen, ya nggak bisa gitu. Asep kamu jadi juru kuncen, ya nggak bisa juga. Itu digaji kan Pak? Nggak digaji. Ini mah karena mungkin ada ilham ataupun panggilan ya, mulai mimpi. Banyak juga sih yang menafsirkan seperti itu, bahwa mungkin dia pertama memang dia punya silsilah keturunan. Iya. Orang tuanya dulu memang yang kuncen di sini, kemudian turun ke anaknya, ke cucunya, sampai ke buyutnya seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan orang tiba-tiba pengen jadi juru kuncen di sini seperti itu. Pak jigana lamun kuncena digaji mah jigana teh seueur hoyong deh. Kayaknya kalau ini digaji mungkin karena untuk melestarikan makam sepertinya mau. Apalagi langsung PNS ya. Nah, itu mah luar biasa sekali. Sok, kita lihat aja sana. Meripil. Kalau mau pindah kuntung tak turun, yang mau nasi mau nasi kalau mau nasi mau saja jual pindah nasi pun, wah Makam ya. Makam yang disinyalir itu beliau-beliau ini adalah orang-orang yang berjasa menyebarkan agama Islam di sekitaran desa Ciasi ini seperti itu. Dan tidak hanya di sini saja sebenarnya, penyebarannya itu sangat meluas seperti itu. Nah, kalau menurut mitos juga, jadi memang ada beberapa versi. Gunung Saiti ini itu adalah pucuk dari Gunung Embun yang ada di Cirebon. Ya, Gunung Jati seperti itu. Nah, dulu tuh makanya Gunung Sembung. Gunung Sembung. Nah, kalau kita perhatikan Gunung Sembung itu puncuknya itu nggak seperti ini, tapi rata seperti Datar itu. ya? Datar. Nah, itu dulu karena memang mitosnya itu Sunan Gunung Jati itu menugaskan apalah seperti itu. Kemudian mitos yang berkembangnya itu ditendang puncak Gunung Sembungnya nyampe ke sini. Nah, sehingga apa? Itu kan ada beberapa makam ya. Ada makam yang tambak laut, kemudian yang sari dan sebagainya. Nah, salah satu dari yang ada di sini tuh memang masih keturunan dari Gunung Jati. Nah, sehingga banyak yang dari Cirebon yang menziarahi ke makam ini. Apalagi kalau misalkan di bulan-bulan Mulud itu banyak sekali orang yang dari Cirebon yang memang ke sini karena mereka tahu betul silsilah di sini itu siapa. Nah, di sini tuh masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, itu Syekh Syarif Hidayatullah seperti itu. Sehingga mungkin masyarakat di sini saja memang tidak tahu yang tambak baya ataupun yang saya itu siapa gitu.
Cuma mungkin masyarakat Cirebon meyakini bahwa ini adalah masih keturunan ataupun keponakan dari Syekh Syarif Hidayatullah yang memang pada waktu itu menjabat sebagai kerajaan di sana. Gitu. Makanya dulu banyak sekali yang dari Cirebon berziarah ke sini. Kalau dulu mah sampai rombongan ya, ada beberapa mobil yang ke sini. Saat ini pun memang masih ada, cuma volumenya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya. Ya betul. Ini untuk makam yang terbaring di sini ada 1, 2, 3, ada 4 ya, 5 ya Pak? Ada 4. 4 apa 5? Dari mana Kang? Dari Cibogo. Oh Cikadu. Oh Cikadu. Datang dari Tadi Ciasih. Ciasih. Sering ke sini? maunya rutin lah. Oh rutin. Istirahat sambil menerapkan pikiran menyatu dengan alam supaya afdal yang mau dilakukan. Kang tuh keung nyari di dia. Lah, Tuh keung. ya gitu ya. Istirahat kan kita kan diciptakan kan kami koyo tanah bakal balik ke tanah. Dari jam berapa ke sini? Udah dari malam teh sih. Oh dari malam? Nah, ya istilahnya dari malam. Cumanya ini aja bebasin pikiran. Bebasin pikiran. Mau nyari dah. Paling Tapi nggak sonten paling dijemput paling sonten lah baru. Tapi gak ada apa-apa. Ya istilahnya Kan takut ada babi hutan atau gimana? nggak ada. Nggak ada. Nah, nggak ada istilahnya. Yang lainnya nggak ada. Kalau ada bisikan. Yang nggak terlihat tuh. Nah, yang kasat mata mah ya. Istilahnya yang kasat mata kan pasti ada ya. Ya kan yang diciptakan kan yang gitu dulu istilahnya. Sebelum ada manusia kan jin dulu. Harus Istilahnya. Yang penting mah kitanya datang ke sini silaturahmi, enggak dikit inilah istilahnya. Pasti yang gitu juga kan sama aja kayak kita juga kalau misalnya silaturahmi ke rumah, misalnya ke rumah si Akang, kalau kitanya pamitannya benar-benar kan pasti dimasukin. Kalau sama aja yang itu juga. Ya. Oke, bagi A sendiri gitu A, untuk petilasan atau misalkan makam ini, situs ini ya, menurut A bagaimana gitu tanggapannya? Apakah emang ini tuh perlu dilestarikan atau misalkan masyarakat terlupakan? Ya harusnya dilestarikan kan istilahnya kan ini kan simbolnya dari ya semudah zaman dulunya kan ya, yang banyak yang orang berzikir tawasulan ya, istilahnya kan supaya abdo sama menyambungnya sama yang di atas. Jadi kan kita kalau misalnya di masjid atau di mana kan istilahnya ya memang bagus ya, soalnya kan yang pengen nyatu sama alam kan menurut sejarah Sunan aja, para wali para apa kan banyaknya yang zikir di menyatu dengan alam istilahnya. Kalau boleh tahu nama A siapa? Wisnu Saputra. Oh, Wisnu. Itu A. Ya. Udah jadi host tetanya kalau kurengit guys. Bentor. Oke guys, ada satu pertanyaan ya. Inba jadi host untuk kalian semua. Kenapa ada memulai masjid di sana? Oh iya, kita tanyakan kepada narasumber. Kok bisa? Oke. Bagaimana Pak? Kenapa Bagaimana? What? Kenapa ada memulai masjid di sini? Itu memang sudah sejak lama juga ada memulai masjid itu. Nah, terkait dengan pertanyaan mengapa, itu kalau di dalam filsafat tuh pertanyaan sangat mendalam. Iya. Kalau pertanyaan mengapa pasti sangat mendalam juga jawabannya gitu. Kalau untuk lebih jelasnya saya juga kurang begitu memahami kenapa dibawa ke sini, kenapa nggak diurupkan lah gitu bahasanya gitu. Mungkin ada adabnya ataupun apa yang memang ataupun memang dulu adat kebiasaan zaman dulu ya, kalau misalkan ada bekas masjid yang memang diganti suka dikeramatkan ataupun gimana, saya kurang paham juga itu. Cuma kalau seingat saya waktu dulu kecil memang kalau yang namanya ngarak memolo itu memang rame-rame gitu, rame lah gitu, sampai ada yang nyawer segala macem. Jadi yang lamanya disimpan di mana, yang baru dibawa ke masjidan seperti itu. Ya itu tradisi mungkin lah bahasanya, nggak ada maksud apapun, cuma untuk apa namanya meramaikan saja seperti itu.
Ataupun gini kan, kalau misalkan di kita itu kan masih, kalau budaya di Sunda ataupun di Jawa itu kan kental dengan budaya mitosnya. Iya. Sama dengan filsafat zaman dulu, di zaman Yunani juga kan, proses perubahan dari berpikir mitos menjadi logos seperti itu. Nah, kenapa ada mitos? Ya, memang mitos juga diperlukan. Orang kalau misalkan memitoskan sesuatu itu nggak bakalan mungkin orang berani untuk mengganggu segala macamnya. Nah, orang-orang zaman dulu mungkin seperti itu. Jadi bahasanya mungkin untuk melestarikan alam, sehingga itu dimitoskan. Supaya orang nggak merusak alam dan sebagainya. Nah, itu mungkin filosofi dari kenapa banyak yang tempat-tempat dimitoskan, ataupun banyak tradisi-tradisi yang memang disakralkan. Salah satu caranya mungkin itu untuk menjaga supaya aman lah, seperti itu. Nah, ini ada makam, ada 3 kalau nggak salah itu makam. Nah, ini juga mitos. Mitos. Nah, kalau misalkan orang-orang zaman dulu percaya nih, kalau kita bisa meluk si batu ini, kemudian tangannya itu nyambung. Nah, itu mitos yang berkembangnya itu kita akan menemukan kebahagiaan di dunia, seperti itu. Jadi makanya banyak dulu zaman yang berjarah tuh, salah satunya ini Dengan memeluk ya, batu jadi besar ini. ada mitos kalau misalkan karena nggak setiap orang bisa meluk batu ini, kita coba untuk praktekkan. Saya juga nggak, dari dulu nggak bisa. Ini emang kecil sih batunya.